Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Gusah, butiran Sabda Allah Harian, Rabu 12 Februari 2025, hari biasa pekan keempat. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari kitab Kejadian, bab 2 ayat 4b sampai 9, dilanjutkan ayat 15 sampai 17. Bacaan Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Dari buah terlarang ke roti hidup, pilihan yang menentukan hidup kita. Saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, kita seringkali melihat makanan hanya sebagai kebutuhan jasmani semata. Namun dalam kitab suci, kata kerja makan memiliki makna yang lebih dalam. Makan bukan hanya sekedar aktivitas untuk mengenyangkan tubuh, tetapi juga melambangkan persekutuan, hubungan, dan pilihan hidup yang kita buat. Makan dengan siapa dan apa yang kita makan bukan hanya sekedar perkara makanan fisik, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai spiritual yang kita hayati. Dalam budaya Yahudi, makanan bukan hanya sekedar kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki nilai religius dan sosial. Mereka memiliki aturan ketat mengenai makanan halal dan haram. Aturan ini bukan sekedar tentang kesehatan atau kebersihan, tetapi juga sebagai tanda ketaatan kepada tradisi. Oleh karena itu, ketika Yesus berkata bahwa tidak ada sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang yang dapat menajiskannya, ia sebenarnya sedang menentang salah satu pilar utama tradisi agama Yahudi dan mengejutkan kaum Farisi yang sangat menekankan hukum-hukum lahiriah. Namun Yesus menjelaskan bahwa yang benar-benar menajiskan seseorang bukanlah apa yang masuk ke dalam tubuh, melainkan apa yang keluar dari hati. Hati yang penuh dengan kesombongan, kebencian, iri hati, dan niat jahatlah yang membuat seseorang menjadi najis di hadapan Allah. Dengan kata lain, dosa tidak berasal dari sesuatu yang eksternal, tetapi dari keputusan batin yang kita buat, dari pilihan kita untuk melakukan atau tidak melakukan kehendak Tuhan. Dalam bacaan pertama, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada Adam untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buah ini bukan sekedar buah dari sebatang pohon atau jenis makanan tertentu, tetapi melambangkan kedaulatan Allah atas kehidupan manusia. Tuhan memberi kebebasan kepada manusia, tetapi kebebasan itu harus digunakan dengan bijaksana. Maka ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka bukan saja melanggar perintah, tetapi mereka memilih untuk menjadi hakim atas yang baik dan yang jahat menurut kehendak mereka sendiri. Mereka ingin menentukan segalanya tanpa bergantung pada Allah. Akibatnya, dosa masuk ke dalam dunia, dan sejak saat itulah manusia cenderung lebih mendengarkan suara hatinya sendiri daripada suara Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, dosa bukan hanya soal perbuatan yang salah, tetapi juga soal relasi yang rusak, yaitu relasi dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Seperti Adam dan Hawa yang setelah berdosa merasa malu dan bersembunyi dari Allah, demikian pula dosa membuat kita menjauh dari Tuhan dan dari hidup yang sejati. Namun Allah tidak membiarkan manusia tetap dalam keterpisahan. Ia mengutus Yesus untuk memulihkan persekutuan kita dengannya. Dan dalam Ekaristi kita kembali diajak untuk makan. Tetapi kali ini bukan buah pengetahuan yang membawa kematian, melainkan roti hidup yang memberi kehidupan kekal. Ekaristi adalah bentuk tertinggi dari persekutuan dengan Allah. Dalam Ekaristi, kita tidak hanya menerima tubuh dan darah Kristus secara fisik, tetapi kita juga masuk ke dalam misteri kasih-Nya yang menyelamatkan.
Yesus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam hidupnya, agar kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi dalam kasih dan kebenaran. Lantas, setelah menerima Ekaristi, apakah kita benar-benar berubah? Apakah persekutuan kita dengan Yesus membawa kita kepada persekutuan yang lebih baik dengan sesama, terutama dengan mereka yang merasa disakiti karena kata-kata dan perbuatan kita? Semoga setiap kali kita makan roti hidup, kita hidup dalam kemurnian hati. Yesus mengajarkan bahwa kemurnian hati lebih penting daripada kesalehan lahiriah. Orang yang benar-benar kudus adalah mereka yang hatinya bersih dan tindakannya mencerminkan kasih Tuhan. Caranya, mengutamakan relasi dengan Tuhan untuk semakin memahami kehendak-Nya dalam hidup setiap hari. Memaafkan dan mengampuni. Menjaga kata-kata dan perbuatan, karena kata-kata yang kita ucapkan dan perbuatan yang kita lakukan mencerminkan isi hati kita. Yang berikutnya adalah hidup dalam kesederhanaan dan kejujuran di tengah dunia yang mengejar keuntungan dan kesuksesan. Dan selalu mengambil bagian dalam Ekaristi dengan iman yang hidup. Sebab Ekaristi bukan hanya tentang menghadiri misa, tetapi benar-benar masuk dalam misteri kasih Tuhan. Jika kita menyambut Yesus dengan hati yang bersih, maka hidup kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita akan mampu menentukan pilihan, hidup dalam kebenaran atau dalam dosa. Marilah kita menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijak. Jangan memilih untuk makan buah pohon terlarang, tetapi kita memilih untuk makan dari roti hidup, agar kita semakin dipenuhi oleh Roh-Nya yang membawa kita hidup di dunia sekarang dan hidup di akhirat kelak. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Kebebasan sejati bukanlah melakukan apapun yang kita mau, tetapi memilih apa yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Setiap pilihan yang kita buat menunjukkan apakah kita semakin dekat atau semakin jauh dari surga. Dalam setiap Ekaristi, kita tidak hanya menerima roti hidup, tetapi juga diundang untuk hidup dalam kemurnian hati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkau menciptakan kami dalam kebebasan, tetapi seringkali kami memilih jalan yang menjauh dari-Mu. Ampunilah kami yang lebih sering mengikuti kehendak diri sendiri daripada kehendak-Mu. Bukalah hati kami agar tidak hanya mementingkan hal-hal lahiriah, tetapi sungguh mengutamakan kemurnian hati. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Penuhilah jiwa kami dengan kasih-Mu setiap kali kami mengambil bagian dalam Ekaristi. Jangan biarkan kami hanya sekedar menerimamu, tetapi ajarlah kami untuk sungguh berubah dan berbuah, serta hidup dalam kasih dan kebenaran. Bimbinglah langkah kami agar dalam setiap pilihan hidup, kami selalu memilih untuk bersekutu denganmu, bukan dengan dosa. Semoga perkataan dan perbuatan kami mencerminkan wajah kasih-Mu, sehingga dunia melihat Engkau melalui hidup kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, hari ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.